Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di Inten Bisnis. Salah, di rahmancyber.net. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat blog kita itu menjadi blog dengan domain sendiri. Kelebihannya apa sih kalau misalnya kita pakai domain sendiri atau bukan .blogspot? Kelebihannya adalah kalau misalnya sewaktu-waktu kita pengen ubah ke self-hosting, maka domain kita sudah siap dengan traffic yang ada, bisa langsung dipindah seperti itu, dan para pengunjung pun juga tidak bingung kalau misalnya dia mau mencari domain kita, jadi langsung terubah seperti itu. Nah, biasanya untuk keuntungan kedua itu menjadi lebih profesional gitu ya teman-teman. Jadi karena memang untuk domain ini kan berbayar ya, jadi memang tidak main-main di sini. Dan studi kasus kita kali ini, jadi di sini aku mau buat satu blog baru di sini yang saya mau ganti dari blogspot menjadi .com, dan ini menjadi studi kasus langsung gitu ya. Jadi kita belajar langsung di sini, dan oke, di sini saya asumsikan pada pembelajaran kali ini kalian harus sudah beli domainnya .com atau .net atau apa terserah, yang penting sudah beli domainnya. Jadi untuk mengikuti praktek ini kalian harus sudah punya domainnya. Dan di mana saya memberi domainnya, saya sertakan di bagian deskripsi teman-teman ya. Ketika kita mau mengganti domain blogspot menjadi domain custom, itu kita langsung pergi ke setelan. Kita langsung menuju bagian ini teman-teman ya. Di sini ada domain custom. Nah, di sini kita akan langsung pakai domain.com, jadi myshorttips.com. Jadi biasanya langsung kita ketik di sini myshorttips.com. Nah, ini yang sudah saya beli. Nah, ini tidak bisa jika teman-teman semuanya keluar kayak gini. Blog mungkin tidak di hosting di domain asal, jadi ini belum diatur. Tambahkan domain singkat atas. Kita akan belajar dari sini, pengelolaan ringkasan. Di sini ada ringkasan pembayaran pertama, terus ada name server. Name server ini adalah name server yang ada di sana, di sininya ada name server. Ini default ya name server itu. Terus di sini ada kunci domain. Ini berarti kalau ini kunci domain, berarti domainnya itu tidak bisa ditransfer teman-teman ya. Nah, kalau bisa kita matikan, maka domain ini akan ditransfer pihak lain gitu ya, bisa ditransfer. Nah, makanya di sini kita kunci jadi aktif. Nah, di sini ada produk tambahan nih, amankan kontak domain. Nah, ini kita bisa mengamankan. Biasanya kalau ya kita register sebuah domain itu, alamat email kita itu ditampilkan di sebuah data gitu ya teman-teman. Jadi agar tidak kena spam gitu ya, biasanya karena alamat emailnya nampil, kita bisa langsung aktifkan kayak gini. Tapi ini berbayar nih, 46.000 per tahun. Di email saya yang satunya itu spamnya banyak banget teman-teman ya. Ya mungkin akibat dari ini ya, akibat domainnya itu tidak diaktifkan ininya teman-teman. Jadi datanya itu kebuka, makanya banyak sekali email masuk gitu ya. Biasanya sebulan itu aku bisa sampai ribuan gitu ya teman-teman, ribuan. Tapi enaknya kalau aku pakai Gmail itu sudah langsung masuk ke spam dan hapus selamanya, sudah beres. Jadi nggak usah hapus satu persatu, langsung hapus spam semuanya. Nah, kelemahannya adalah kalau misalnya ternyata di spam itu ada sebuah email yang benar-benar penting sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya email itu dari sebuah perusahaan yang resmi itu biasanya nggak langsung nggak mampir di spam ya teman. Nah, tapi kalau ya gitu sih, itu resikonya. Tapi nggak masalah sih, soalnya salah sendiri masuk spam gitu ya. Loh, kalau hadiah gimana? Ya sudah, ikhlaskan. Nah, jadi kita akan belajar nih sedikit-sedikit ya. Kita langsung pergi ke daftar name server. Jadi kita itu bisa membuat name server sendiri dengan domain kita, misalnya ns1domain.com atau buat seperti itu. Sedangkan di sini ada alamat IP-nya teman-teman ya. Ini baru ini teman-teman. Jadi kalau di sini name servernya kita pakai ini ya, dan di sini kita bisa ini ya, kita bisa atur. Tetapi di sini kita akan pakai cara yang default dulu, yang kelola DNS. Ya teman-teman, jadi seperti ini. Kita akan coba untuk menghubungkan dulu menggunakan cara yang lama gitu ya teman-teman.
kita menghubungkan dengan blogspot kita tadi. Kita coba tambahkan www dulu ya. Jadi di sini kita disuruh untuk cari setelan name domain system atau DNS dan masukkan 2 CNAME berikut. Langkah selanjutnya bagian setelan dibuatkan ini hubungan ke ghsgoogle.com. Jadi agar bisa terhubung ke ghsgoogle.com. Di sini kita sudah masuki langkah yang ada di client area. Dan kita langsung masuk ke bagian ini ya, bagian domain, karena kita cuman berurusan dengan domain saja, tidak dengan hostingan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita cuman berurusan dengan domain saja. Klik domain, oke, terus kita klik domainnya. Nah, ini adalah domain kita ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan, lalu kita akan langsung copy paste saja, kelola DNS. Kita pilih CNAME. Oke. ghs.google.com nya kita copy. Ya, lalu kita masukkan ke bagian alamat ini ya. Nah, untuk nama hostnya www nya kita copy, langsung kita kasihkan ke nama host. Nah, seperti ini ada koma nih, kita hapus. Di clear ya, www CNAME alias nama Google. Sudah. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah disimpan. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yang kedua. Nih, ada yang unik nih teman-teman. Kalau yang ini, yang www tadi, ini nggak unik ya. Yang unik itu adalah kita copy bagian nama dulu. Copy. Ingat ya, bagian nama. Setelah itu kita masuk ke sini. Kayak tadi, kita ulangi. Nah, ini langsung kita paste ctrl-v. Pastikan tidak ada koma atau spasi ya di sini. Nah, kenapa? Karena kalau ada spasi, ada koma gitu ya, nanti verifikasinya beda. Karena ini memang unik, harus sama. Dan ini kita pilih CNAME. Setelah itu kita copy bagian tujuan ini. Ya, bagian ini. Sama ini jangan ke copy ini ya, teman-teman, nanti bisa error. Oke, langsung kita copy paste di sini. Udah. Ini ya, sudah ya. Sama, kita pastikan nggak ada yang salah ini ya. Oke, sudah benar. Kalau udah, kita simpan. Seharusnya ini sudah ya, karena di sini sudah. Ini sudah. Yang kedua, CNAME keamanannya juga sudah. Ini yang unik ya, makanya aman. Jadi kodenya yang tadi itu tidak bisa kalian gunakan gitu ya. Terus langkah selanjutnya di sini, tunggu dulu ya teman-teman di sini ya. Kan kita sudah memasukkan CNAME, yang kedua tadi ya, yang CNAME keamanan juga sudah. Kita tunggu dulu karena ini kemungkinan sudah itu ya, sudah mulai diproses gitu ya. Jadi proses pengarahan dari domain custom kita ke blogernya. Nah, di sini untuk ini teman-teman ya, karena nunggu satu jaman, kita lakukan opsi nomor 3. Sebenarnya tidak masalah, alihkan dari URL tanpa subdomain ke URL blog milik kita. Jadi nanti kita akan mengalihkan membaca dari itu ramancyber.net ke www.ramancyber.net. Itu contohnya. Oke, kita tinggal copy saja. Kita copy yang ada di sini, copy, letakkanlah di sini. Oke. Setelah itu di sini kita ketikkan myshorttips.com. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengalihkan. Jadi ada 4 yang harus kita pasang. Kurang satu lagi nih ya, yang satu lagi yang ini. Oke, copy, kita paste bagian ke simpan. Oke, nah sudah, sekarang sudah komplit ya, sudah komplit. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ini. Kita tadi itu dapat NS6 kalau nggak salah ya, setiap penggantian name. Nah, ini sudah nih, udah berganti ya, tadi NS6 atau nggak salah. Sekarang udah jadi ini,
dan di sini sudah tidak ada pemberitahuan lagi, sehingga kita coba melakukan ini simpan. Nah, masih belum bisa, memang agak lama, berarti kita pause dulu. Oke, sini kira-kira udah ada sekitar, ini 1 jam belum ada sih, tapi kita akan coba dulu apakah sudah bisa nih. Masih belum bisa ternyata. Yang Oke, sudah bisa teman-teman. Untuk yang www itu sudah bisa kita arahkan tipsnya.com ya, domain customnya sudah bisa kita pasang www.myshorttips.com, dan itu tidak sampai 1 jam. Nah, ternyata tidak ada 1 jam sudah bisa. Nah, lalu kita tadi kan sudah mengatur untuk pengalihannya. Jadi kalau misalnya di sini pada bagian ini nih teman-teman, ini belum digeser, itu kita masih belum mengalihkan. Walaupun kita sudah melakukan setting nih di sini, di bagian client area kita sudah kita setting ya. Di sini untuk addressnya ini sudah kita setting ya. Walaupun ini sudah kita setting, tetapi ketika yang ada di sini itu belum kita alihkan, maka itu masih belum dialihkan. Maksudnya apa? Ketika orang itu dia mengunjungi ya denny.com. Nah, di sini Google the requested URL error. Berarti ketika terjadi seperti ini teman-teman ya, ini ternyata masih ada konfigurasi yang masih belum selesai. Artinya prosesnya itu udah separuh, berarti ini udah separuh, berarti memang bener 1 jam baru bisa normal gitu ya, sekitar 1 jam atau lebih lah paling enggak ya, 1 kali 24 jam gitu ya. Jadi ini sudah kita point di sini, udah kita atur sedemikian rupa sehingga nantinya orang dia bisa mengakses myshorttip.com atau www.myshorttip.com. Kalau misalnya yang tadi ya, seperti yang tadi itu tidak kita centang ini ya, kita geser, maka tetap kalau orang dia mengunjunginya pakai myshorttips.com, maka dia juga akan diarahkan ke situ. Jadi tidak diarahkan ke www.myshorttips.com. Nah, kira-kira seperti itu. Kita masih setengah jalan nih. Jadi tutorial ini belum selesai. Kita pause dulu. Oke. Nah, di sini tadi aku udah cek di handphone, ternyata sudah bisa. Coba kita langsung enter saja myshorttips. Iya, oke, ye. Akhirnya sudah bisa nih teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai nih. Kita sudah berhasil untuk mengubah nih dari blogger ke .com. Karena di sini ketika kita klik misalnya di sini ya, maka di sini akan langsung kayak gini ya. Jadi blogspotnya itu dirubah jadi .com milik kita ini. Kita udah berhasil untuk merubahnya. Dan oke, ada satu hal nih. Ini kan www ya, seperti yang tadi tak bilang tadi. Kalau misalnya kita mau akses dengan myshorttips.com tanpa www, apakah bisa? Ini masih belum bisa. Oke, yang penting kita sudah bisa dulu. Jadi nanti itu bisa diakses dari sini sama sini. Kalau orang itu dia ngaksesnya ini, maka dia tetap pakainya myshorttips tanpa www. Kalau sini ya tetap, kalau pakai www ya www gitu ya. Jadi nggak ada pengalihan. Sebelum kita centang nih, ini kita geser ya. Nah, terus yang paling penting adalah ini, connection not secure atau tidak aman. Nah, bagaimana cara mengatur agar di website kita itu mempunyai SSL ya. Jadi kita tidak perlu berlangganan di luar gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan yang ada di Blogspot. Nah, bagaimana sih cara mengaturnya? Oke,
next video. Kenapa next video? Biar menambah keyword. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya di sini kita akan coba sekali lagi apakah ini bisa. Oke, masih belum bisa. Masih belum bisa nih, teman-teman ya. Masih belum bisa. Oke, kira-kira seperti itu untuk project kita kali ini dan sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.